Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadhil Abu Bakar, NIM 2012-0103. Di sini saya akan menjelaskan tentang website dengan nama Inshoot. Aplikasi Inshoot adalah sebuah aplikasi yang Anda gunakan dalam melakukan editing video ataupun foto. Berbeda dengan aplikasi Viva Video, Video Show, dan Video Pad. Aplikasi Inshoot tidak dapat menggabungkan beberapa video atau foto. Aplikasi ini hanya berfokus dalam pengeditan video, seperti penambahan lagu, tema, blur pada background, penambahan teks dan stiker, serta fitur-fitur lainnya yang bisa Anda gunakan. Aplikasi ini juga dapat membantu Anda untuk melakukan editing sebuah foto. Penasaran bagaimana cara mengedit videonya? Kalian bisa install aplikasinya. Buka di websitenya, yaitu http://inshoot.com. Kita masuk ke user interface-nya. Tampilan Inshoot seperti yang bisa kalian lihat pada layar yang saya tunjukkan. Seperti ini tampilannya. Tampilan Inshoot itu cukup simpel dan memiliki banyak fitur-fitur menarik untuk mengedit video atau foto yang Anda ingin edit. Kita lanjut ke usability. Yang pertama, gearability. Penggunaan Inshoot dapat terbilang mudah untuk pemula dalam mengedit video karena banyak fitur gratis yang tersedia, dan Inshoot juga dapat diakses menggunakan handphone. Tampilan dan penggunaan fiturnya tidak terlalu rumit seperti aplikasi edit video seperti KineMaster dan lainnya. Tampilannya cukup simpel seperti ini saja. Setelah itu kita masuk efisiensinya. Inshoot selalu memiliki promo fitur-fitur gratis atau fitur-fitur berbayar yang terbaru setiap kali kita menjalankan atau kita buka websitenya. Fitur-fitur tersebut bisa kita lihat di bagian efek di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke memorability. Tingkat kemudahan penggunaan web atau aplikasi ini dalam pengeditan videonya tidak sulit dan mudah digunakan oleh para pengguna. Para pemula YouTuber yang baru ingin memulai belajar edit-edit bisa menggunakan aplikasi ini, seperti para YouTuber yang bermain game biasanya menggunakan aplikasi Inshoot untuk mengedit video permainannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian error. Hambatan yang terjadi di situs atau aplikasi ini yaitu saat pendownloadan untuk menyimpan videonya memakan waktu yang lama dan memakan kapasitas yang besar. Selanjutnya kita masuk ke satisfaction. Inshoot sangat mudah digunakan untuk pemula dan penggunaan fiturnya tidak terlalu sulit dan mudah diingat karena tampilannya yang simpel seperti kita lihat pada user interface-nya. Tampilannya hanya seperti ini, bagian kanvas, penambahan musiknya, stiker, teks, dan filter, dan trim untuk memotong-motong foto atau video. Seperti ini tampilannya. Jadi tidak terlalu sulit jika digunakan oleh para pemula. Selanjutnya kita masuk ke user experience. Penggunaan aplikasi ini atau web ini banyak digunakan oleh YouTuber karena mudah dalam mengedit video. Atau kalian ingin lebih rinci mengenal tentang aplikasi ini, bisa kalian buka di websitenya. Link selengkapnya dapat kalian lihat di layar seperti yang saya tulis ini.
https://insut.com. Itu saya tidak bisa jelaskan. Terima kasih. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Zulfian di Badare dengan NIM 2012-0102. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis tentang interface, usability, dan user experience pada website Agoda dalam konteks HCI atau Human Computer Interaction. Yang pertama adalah user interface. Apa sih itu user interface? User interface itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani antara sistem dan pengguna. Yang kedua adalah usability. Usability adalah suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila digunakan secara maksimal. Dan di dalam usability sendiri itu terdapat beberapa bagian, yaitu learnability, efisiensi, error, memorability, dan satisfaction. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis user experience. Apa itu user experience? Adalah bagaimana pengguna merasakan kemudahan dan kenyamanan daripada sebuah sistem tersebut. Di sini yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman, apa sih itu Agoda? Agoda adalah perusahaan internet yang menyediakan layanan reservasi properti hotel atau resort dan tiket pesawat secara online. Terutama difokuskan pada wilayah-wilayah Asia Pasifik dengan berbasis operasional yang berada di Bangkok, Singapura, dan Filipina. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor user interface. Faktor user interface pada website ini adalah lebih fokus kepada penawaran tiket, hotel, resort, dan tiket pesawat. Ketika pertama kali kita membuka website ini, kita akan ditunjukkan dengan tampilan pemesanan dan pelayanan hotel serta tiket pesawat. Terdapat juga fitur-fitur penawaran paket hemat, paket lengkap, agar lebih menarik minat user untuk menggunakan website ini ya teman-teman. Faktor user interface ini adalah jembatan antara sistem dan pengguna. Selanjutnya adalah usability. Usability sendiri bagaimana kita memaksimalkan memakai website ini dengan maksimal agar menjadi lebih baik. Di dalam usability sendiri terdapat learnability. Learnability ini bagaimana kita merasakan saat pertama kali kita membuka website ini. Menurut saya sangat mudah dipahami ya teman-teman. Ketika kita pertama kali membuka website ini, dia langsung tunjukkan kita pada tampilan awal, menampilkan fitur-fitur sesuai dengan penawarannya ya teman-teman. Fitur-fitur yang sesuai dengan penawarannya sehingga tidak membingungkan user pada saat pertama kali membuka website ini. Teman-teman bisa lihat di sini, dia menampilkan fitur-fitur hotel, paket lengkap, pesawatan hotel, dan pesawat. Ya, sangat mudah ketika pertama kali kita ingin menggunakannya. Karena tata letak fiturnya juga sudah sesuai dengan penawarannya. Selanjutnya ada efisiensi. Seberapa efisiensi website ini? Menurut saya cukup efisien. Karena website ini menampilkan fitur-fitur yang lengkap dan menggunakan teknologi berkelas dunia. Dan juga website ini memberikan konfirmasi secara instan untuk setiap pemesanan yang terdaftar pada website ini. Jadi ketika teman-teman memesan tiket pesawat, memesan tiket hotel, memesan kamar, dia langsung secara instan mengonfirmasi yang teman-teman pesan. Selain itu, dia juga berbagai pilihan jenis akomodasi, kamar, tiket pesawat, dan resort. Dan juga apabila ada kendala atau terjadi kesalahpahaman, situs ini akan memberikan layanan bantuan bagi pelanggan selama 24 jam dalam berbagai bahasa. Jadi maupun bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dia akan melayani semua kita selama 24 jam dengan berbagai bahasa. Maka dari itu, saya menganalisis bahwa website ini cukup efisien ya teman-teman. Selanjutnya ada memorability. Seberapa ingatkah kita ketika kita ingin menggunakan website ini? Pada website ini tampilannya sungguh-sungguh sangat simpel ya teman-teman, mudah diingat. Apa yang mempersulit? Saya rasa ketika kita ingin menggunakannya lagi tidak sulit ya teman-teman. Fitur-fitur dan tata letaknya sudah bagus, tidak membingungkan ya teman-teman, sehingga memudahkan kita pada saat ingin menggunakannya lagi. Ya. Selanjutnya ada error. Dari yang saya lihat, saya telusuri ya teman-teman, error yang kadang terjadi pada website ini cuma satu, yaitu pemesanan tiket yang tidak terkonfirmasi, yaitu lambat ya teman-teman. Seperti ini ada beberapa keluhan daripada user, daripada pengguna,
Tetapi kembali lagi pada yang pertama tadi bahwa ketika tidak terjadi konfirmasi terhadap pemesanan tiket, maka kita bisa melakukan komplain atau meminta layanan bantuan dan akan dilayani secara instan selama 24 jam. Tak perlu takut apa-apa karena dia akan melayani kita dalam berbagai bahasa. Itu solusinya ketika error. Memang pada website ini juga terdapat error ya teman-teman, yaitu pada bagian tidak terkonfirmasinya tiket yang kita pesan. Selanjutnya, di dalam usability yang terakhir terdapat satisfaction. Bagaimana kenyamanan saat kita menggunakan website ini? Menurut saya sangat nyaman, terutama pada tampilan utamanya seperti penggunaan warna yang tidak terlalu mencolok. Kita bisa lihat penggunaan warnanya pada bagian ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat penggunaan warnanya yang tidak mencolok, tidak membuat sakit mata pada saat kita melihat. Terus tampilan-tampilan yang dia tunjukkan juga dengan jelas-jelas dengan fitur-fiturnya yang sesuai dengan fungsi penawarannya masing-masing. Jadi sangat nyaman, sangat mudah kita pakai, sangat gampang ya teman-teman. Yang terakhir, saya menganalisis adalah user experience. Website ini didesain dengan tujuan awal, yaitu untuk pemesanan hotel, resort, dan tiket pesawat secara online. Namun sayangnya ada keterbatasan pada website ini, yaitu pada bagian pembayaran, ya, yang dimana customer hanya dapat memesan dengan memakai kartu kredit dan PayPal, tidak bisa melalui bank transfer atau yang lainnya. Mungkin kekurangannya cuma di sini ya teman-teman, dan pemesanan tiket. Menurut saya, website ini sangat bagus untuk digunakan. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Halo semuanya, di video kali ini saya Otniel Kaisakur, mahasiswa Stikam Unila Kupang, Prodi Teknik Informatika Skill 1, akan membahas materi UTS kami yaitu analisis interface, usability, dan experience dalam konteks. Saya ambil website KineMaster. KineMaster. Aplikasi KineMaster adalah salah satu aplikasi yang bisa Anda gunakan dalam melakukan edit video maupun membuat animasi teks, berbeda dengan aplikasi Slab, AV Player, dan Setropic, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Berikut tampilan awal masuk pada KineMaster. Ya teman-teman, seperti ini tampilan awal masuk KineMaster. Aplikasi KineMaster juga ini dilengkapi dengan fitur-fitur yaitu yang pertama, aset-aset keren. Untuk berbagai pilihan efek super keren, musik, stiker, font, dan masih banyak lagi dari toko aset KineMaster. Mendapatkan proyek untuk proyek KineMaster, langsung ke perangkat Anda, gabungkan dengan gambar dan video Anda sendiri. Berikut, cadangkan dan bagikan. Simpan proyek KineMaster Anda sebagai file container, sebagai file kine agar hasil edit proyek Anda tetap aman, atau bagikan dan ajak orang lain untuk mengedit dari bagian yang lain. Yang berikut, mode menyampur. 8 opsi penyampuran yang berbeda yang memungkinkan video dan gambar dilemparkan hingga menciptakan efek artistik dan magis. Berikut kunci chroma. Gunakan kunci chroma untuk menggabungkan dua atau lebih video, termasuk tinju, masking, alpha, dan penyampuran tepian masking. Berikut resolusi tinggi. Gunakan kamera berkelas Anda secara maksimal untuk mengirim dan menyimpan proyek video 4K hingga 60 fps. Berikut lapisan video. Putar lagi beberapa video hingga 9 video sekaligus, tergantung pada perangkat dan resolusi Anda. Tampilan KineMaster ini sendiri juga bisa dibilang cukup simpel, tapi memiliki banyak fitur-fitur menarik untuk mengedit video dan animasi teks. Usability, reliability. Penggunaan KineMaster sendiri bisa dibilang mudah untuk pemula dalam mengedit video
Dan animasi teks, kalau bagian animasi teks, pemula harus banyak bersabar karena untuk membuat animasi teks itu sendiri kita harus banyak bersabar, dimana untuk membuat animasi teks itu sendiri kita butuh waktu berjam-jam, bahkan ada juga yang sampai hari karena harus benar-benar teliti dan konsentrasi juga penting untuk membuat atau edit video itu sendiri tidak terlalu ribet. Dan KineMaster itu sendiri juga diakses menggunakan handphone, tampilan dan penggunaan fitur-fiturnya tidak terlalu rumit seperti aplikasi edit lainnya. Berikut efisiensi. KineMaster itu sendiri selalu ditampilkan fitur-fitur baru dan dengan sendirinya jika terhubung dengan koneksi internet maka akan akan promosikan atau update fitur terbaru. Terus yang berikut adalah memorability, tingkat kemudahan dalam web ini, yaitu setiap fitur dalam penglihatan video penggunaan tidak terlalu sulit dan mudah digunakan bagi para pemula. Error, hambatan dalam situs ini atau aplikasi ini yaitu pada saat kita melakukan pengeditan dan kita terlalu banyak masukkan lapisan atau terlalu banyak tumpukan video efek dalam pengeditan sendiri bisa menemukan aplikasi itu lag, bisa menimbulkan handphone kita layarnya gelap dan pada saat ekspor videonya warna hitam saja. Berikut satisfaction. KineMaster sangat mudah digunakan bagi para pemula dan penggunaan fiturnya tidak terlalu sulit dan mudah karena tampilannya yang bisa dibilang cukup simpel. Berikut user experience. Pengguna tidak susah dalam menggunakan fiturnya bagi pemula dan banyak digunakan oleh youtuber karena mudah dalam pengeditan video dan film. Juga bisa dan animasi teks yang paling populer saat ini contoh video lirik marker karena KineMaster juga adalah aplikasi populer dalam editing atau pengeditan video. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, di video kali ini saya Priscilia Brilian Putri, mahasiswi Stiko Muilindo Kupang, Prodi Teknik Informatika Strata 1, akan membahas materi ujian tengah semester kami, yaitu analisis interface, usability, dan user experience dalam konteks HCI. Pada studi kasus kali ini saya mengambil contoh dari website remove.bj. Kita langsung saja. Jadi, website remove.bj sendiri merupakan salah satu website yang dapat digunakan user untuk menghapus latar belakang atau background sebuah gambar atau foto. Untuk mengakses remove.bj, berikut adalah URL atau linknya, yaitu https://remove.bj. Pada Human Interaction Computer sendiri terdapat 3 bagian penting atau 3 poin utama, yaitu user interface, user experience, dan usability. Yang pertama adalah user interface. User interface sendiri merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Yang berikutnya ada usability, di mana usability merupakan suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila digunakan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah user experience, di mana ini merupakan cara pengguna bisa merasakan kemudahan dan efisiensi dari suatu sistem yang ada. Kita ke bagian yang pertama, yaitu UI atau user interface. Nah, dari segi user interface, tampilan desain menurut saya website ini cukup sederhana. Informasi yang ditampilkan juga tertata rapi, yaitu how to use, tools, and API, dan juga pricing yang tertata dalam satu bar. Nah, di sini juga terdapat fitur upload image yang berukuran besar dan memiliki warna yang cukup kontras dengan background, sehingga memudahkan user untuk fokus pada fitur tersebut untuk melakukan pengeditan. Nah, kekurangannya, tampilan website ini terlalu banyak gambar yang cukup memakan banyak tempat, sehingga website tidak bisa dilihat dalam satu tampilan layar monitor. Hal ini tentunya bisa menyulitkan pengguna jika ingin melihat seluruh isi atau informasi
dari website tersebut seperti ini. Yang berikutnya adalah usability. Dalam poin usability ini terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu learnability, satisfaction, efficiency, memorability, dan error. Yang pertama yaitu learnability. Menurut saya, website remove.bj sendiri memenuhi aspek learnability, di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah dipahami pengguna yang baru pertama kali memakai. Jadi pengguna itu dapat dengan mudah melakukan pengeditan walau baru pertama kali menggunakan atau memakai website ini. Yang kedua adalah satisfaction. Satisfaction atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan menurut saya sangat baik, karena tampilan dari website ini terlihat sederhana namun berbobot. Meskipun website ini menggunakan bahasa Inggris, namun mudah dipahami karena kosakata yang digunakan cukup familiar. Yang berikutnya adalah efisiensi. Nah, menurut saya website ini cukup memenuhi aspek tersebut karena kita bisa melakukannya secara gratis dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menghapus latar belakang atau background foto. Umumnya tidak memakan waktu lebih dari 1 menit. Dia kurang dari 1 menit itu kita sudah bisa menghapus latar belakang dari foto tersebut. Jadi cukup cepat dan efisien tentunya. Yang berikutnya adalah aspek memorability. Menurut saya cukup baik ya, sangat baik, karena nama website ini mudah diingat, yaitu remove yang artinya menghapus dan bj yang merupakan akronim dari background. Nah, jika teman-teman mencari di browser dengan kata kunci menghapus latar belakang foto atau menghapus background, umumnya yang akan muncul di urutan yang pertama adalah website ini, website remove.bj, sehingga dalam memorability cukup bagus. Yang berikutnya adalah aspek error. Nah, aspek error yang saya temui terhadap penggunaan website ini sendiri sangat minim, meskipun di dalam website ini juga terdapat link-link yang mengarah ke website lainnya. Yang terakhir adalah UX atau user experience. Nah, dari contoh kasus di mana untuk tampilan website remove.bj didesain sangat sederhana, juga letak menu yang tertata rapi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengguna baru atau pengguna lama dalam menghapus latar belakang dari sebuah foto atau gambar. Nah, website ini sendiri memiliki kemampuan akses yang sangat mudah untuk mengedit foto. Dalam hal ini yaitu menghapus latar belakang foto tersebut sehingga pengguna cepat paham. Itu terdapat beberapa link yang terhubung untuk mengedit latar belakang foto sesuai keinginan user. Jadi kita tidak hanya menghapus latar belakang, tapi kita juga bisa mengedit latar belakang itu sesuai keinginan kita. Nah, akan tetapi website ini juga memiliki kelemahan, yaitu pada segi bahasa, di mana bahasa yang digunakan pada website ini adalah bahasa Inggris. Seperti ini, remove image background, just picture it, for individual, for photograph, ini menggunakan bahasa Inggris. Pada settingan bahasa pun tidak ditemukan bahasa Indonesia. Nah, isi dan tampilan situs sendiri menurut saya pada remove.bj website ini tampilannya cukup sederhana namun on point, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami penggunaan dari website tersebut. Yang terakhir adalah fungsional situs. Nah, pada kasus website remove.bj menurut saya dari aspek fungsional itu cukup baik ya, di mana website ini mampu merespon dengan baik tiap perintah pengguna dalam waktu yang singkat, sehingga para user tidak hanya bisa menghapus latar belakang foto, tapi juga bisa mengedit sendiri latar belakang dari foto atau gambar yang ada secara cepat dan gratis. Sini saya akan menunjukkan caranya. Kita pertama klik upload image atau drop file, lalu kita pilih gambar yang mau kita hapus latar belakang atau backgroundnya. Maka remove.bj akan secara otomatis mengubah gambar yang semula berlatar belakang seperti ini menjadi seperti ini. Perlu diketahui juga bahwa format gambar yang sebelumnya JPEG atau JPG akan berubah menjadi format .png. Nah, setelah ini kita bisa langsung mendownload dengan mengklik tombol download.
Tapi di sini saya mau mengedit lagi latar belakang dari gambar ini. Di sini disediakan cukup banyak pilihan, tapi di sini saya menggunakan warna latar belakang warna yang polos. Di sini saya menggunakan warna merah. Lalu jika sudah, kita bisa mengklik tombol download. Lalu hasilnya akan seperti ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Stefania Gabriela Mones, NIM 20120039. Oke, baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang website Spotify. Jadi, Spotify itu merupakan layanan streaming musik di mana kita bisa mendengarkan jutaan musik yang ada di dalamnya melalui berbagai perangkat. Spotify juga menyediakan web player yang bisa kita akses melalui browser, serta nanti juga akan dirilis Spotify untuk Apple Watch. Melalui Spotify, pengguna dapat mendengarkan musik dari berbagai genre dan artis baik lokal maupun mancanegara. Spotify tersedia untuk sebagian besar perangkat modern termasuk komputer Windows, macOS dan Linux, iOS, Windows Phone dan smartphone, dan tablet Android, serta TV melalui cara yang dipasang oleh pabrik, Roku Players, Amazon Fire TV Device, PlayStation 3, PlayStation 4, dan konsol Xbox One di rumah. Jadi pada segi user interface-nya, Spotify itu menggunakan antarmuka yang bernuansa gelap yang sesuai untuk target audiensnya. Spotify terkenal akan desain antarmuka yang simpel dan elegan. Tidak banyak fitur yang bermacam-macam. Setiap fitur diusahakan untuk mempunyai interaksi yang mudah dan antarmuka yang simpel. Desain yang elegan membuat antarmuka aplikasi ini nikmat dipandang dan pengguna pun akan menyukai berinteraksi dengan aplikasi ini. Usability. Dari segi learnability, pengguna dapat membuat, mengedit, dan membagikan daftar putar dan track di media sosial dan membuat daftar putar dengan pengguna lain. Kemudian dari segi efisiensi, Spotify mempromosikan layanannya pada sosial media. Contohnya pada sosial media Facebook, Twitter, dan Instagram. Iklan ini seringkali muncul pada halaman utama dan iklan yang muncul kadang bermacam-macam kontennya, yaitu berisi penawaran promo, adanya lagu-lagu baru, dan yang lainnya. Iklan pada sosial media Twitter pun mempunyai konten yang serupa dengan Instagram dan iklan ini muncul pada halaman utama Twitter. Kemudian dari segi memorability, website ini dapat dinikmati melalui berbagai platform seperti Android, iOS, BlackBerry, PC hingga PlayStation. Ini dapat dinikmati secara gratis maupun berbayar. Spotify mendorong orang untuk membayar untuk musik dengan langganan sebagai sumber pendapatan utama. Langganan menghilangkan iklan dan batas, dapat diakses secara offline dan akses online ke playlist. Kemudian dari segi errornya itu, pada website ini terdapat kendala yaitu tidak memiliki fitur layanan premium gratis setelah habis masa trial dan tidak ada timernya. Dari segi satisfaction, struktur penyusunan menu dan pelabelan pada aplikasi Spotify sudah baik dengan desain antarmuka yang simpel dan elegan, sehingga akan mempermudah pengguna yang tidak terlalu mahir dalam mengoperasikan perangkat mobilenya. Mereka tidak akan dipusingkan oleh fitur yang banyak dan tombol-tombol yang beragam.
Oke, dari segi user experience-nya, pengguna Spotify yang memberikan review positif karena mereka bisa menemukan artis-artis dan juga lagu-lagu baru yang pas dengan selera pengguna. Karena dengan adanya fitur-fitur yang sangat disukai oleh pengguna, yaitu seperti membuat playlist sendiri, menyediakan akses ke stasiun radio populer dunia, Spotify punya fitur akses gratis dengan beberapa batasan untuk Anda yang baru pertama mencoba atau enggan mengeluarkan biaya dengan bulanan dan berbagai game sambil mendengarkan musik serta berbagai fitur lainnya yang menjadi daya tarik bagi pengguna untuk mencobanya. Oke, Halo teman-teman, jadi video kali ini saya akan mereview sebuah website website e-commerce yang saya temukan. Yang pertama, latar belakang dari website. Websitenya adalah https://familydaily.com. Yang pertama, ini adalah contoh contoh tampilan dari website Family Daily. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu Family Daily, Reviews, Editorial, Beauty Studio, Talk, dan Try and View. Kemudian di sini adalah kita beralih ke penjelasan tentang Family Daily. Ini tampilan dari Family Daily, websitenya Family Daily. Family Daily adalah platform komunitas online untuk perempuan yang dirilis situs e-commerce khusus produk kecantikan Beauty Studio sejak Mei 2020, bertepatan dengan hari jadi perusahaan yang ke-13. Layanan ini sudah bisa diakses melalui aplikasi utama Family Daily atau mengunjungi langsung ke situsnya. Family Daily Network merupakan sebuah situs media informasi bagi wanita tentang konten seputar dunia wanita di Indonesia. Dalam perjalanannya kini, Family Daily Network telah mengembangkan 4 situs, yaitu Fashionist Daily, Moms Daily, Clothes Daily, dan Travels Daily. Melalui platform tersebut, pengguna Family Daily bisa saling bertukar informasi seputar produk-produk kecantikan yang pernah mereka pakai. Pengguna bisa dengan mudah mencari ulasan produk kecantikan yang telah ditulis oleh pengguna Family Daily lainnya di aplikasi tersebut. Sebaliknya, pengguna juga bisa menulis pengalaman mereka setelah memakai produk kecantikan tertentu. Platform ini dilengkapi dengan fitur following, follower, dan review berupa tulisan sebanyak 200 kata. Setiap tulisan dilengkapi dengan fitur penilaian. Pengguna bisa menilai apakah ulasan yang ditulis cukup membantu atau tidak. Ini ada menu skincare, makeup, body, hair, dan nails. Kemudian ada fragrance, tools, dan brands. Jadi kita tidak akan bingung, kita bisa mencari sesuai kebutuhan kita. Misalnya skincare atau makeup, kita langsung saja mengklik pada bagian-bagian yang ada di sini. Di sini terdapat banyak menu yang memudahkan kita untuk memilih apa yang akan kita cari pada website Family Daily, yaitu ada menu skincare yang tadi. Ini ada skincare, makeup, body, hair, nails, tools, dan brands. Oke. Fitur following memungkinkan pengguna mengikuti akun pengguna Family Daily lain yang dinilai memberikan informasi atau ulasan sebuah produk dengan baik. Sebaliknya, semakin banyak followers yang bisa dihimpun oleh seorang pengguna, hal itu bisa berarti akun tersebut ulasannya cukup diindahkan oleh pengguna lain. Setiap pemilik akun di aplikasi Family Daily harus menuliskan profil mereka terkait kecantikan atau beauty profil. Juga keluhan atau beauty concern. Misalnya jenis kulit, warna kulit, jenis rambut, keluhan kulit, rambut, dan lain sebagainya. Penulisan profil ini memudahkan pengikut untuk mencari review produk dari pemilik akun dengan profil fisik yang sama. Kebutuhan atas produk kecantikan tertentu akan tercipta dari tulisan-tulisan ulasan produk kecantikan yang ditulis oleh para pengguna Family Daily.
Platform beauty, produk kecantikan yang ditulis oleh para pengguna Family Daily. Platform beauty review ini kelak juga akan dilengkapi jual beli layaknya marketplace. Merek e-commerce dan individu bisa berjualan di sana. Kemudian di website Family Daily Forum sebenarnya sudah ada jual beli yang disebut Market Plaza. Untuk menjual produk, pengguna forum harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya, suatu postingan obrolan sekian kali dilarang menjual barang imitasi atau replika dan sebagainya. Family Daily juga menyediakan sertifikasi bagi penjual, Creativity Seller. Yang berikut kualitas sistem atau sistem quality. Sistem quality atau kualitas sistem didefinisikan sebagai karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi. Variabel ini digunakan untuk mengukur kualitas sistem informasi. Dimensi kualitas sistem ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu kegunaan atau usability. Indikator kegunaan atau usability menjelaskan bagaimana sistem pada website Family Daily dapat berguna atau memiliki daya guna yang dapat menjalankan tujuan dari sistem tersebut. Learnability. Pada tampilan menu aspek learnability, di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah dipahami pengguna yang pertama kali melihat atau belum pernah melihat, seperti gambar di bawah ini. Tampilannya simple sehingga tidak mempersulit pengguna dalam mencari apa yang ingin dia cari. Namun di sini terdapat kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Inggris sehingga membingungkan pengguna jika mereka tidak memahami bahasa Inggris tersebut. Ini ada bahasa Inggrisnya. From our editors, skincare, makeup. Minat untuk menggunakan kembali atau memorability. Aspek memorability terhadap penggunaan sangat baik karena untuk mendapatkan suatu informasi tidak terlalu banyak link. Aspek error terhadap pengguna pada website Family Daily ini terdapat kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Inggris sehingga membingungkan pengguna jika mereka tidak memahami bahasa Inggris tersebut. Yang berikut kepuasan pengguna atau user satisfaction. Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai respon pengguna setelah pengguna suatu sistem informasi. Variabel ini mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap laporan-laporan situs web dan layanan bantuan yang ada saat menggunakan suatu sistem informasi. Dimensi kepuasan pengguna ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu satisfaction atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan. Tampilannya cukup baik karena terlihat simple dan mudah dipahami oleh user. Yang berikut user experience. Bagaimana suatu situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Dari contoh kasus di mana untuk tampilan website Family Daily didesain sangat sederhana atau simple, serta letak menu informasi yang tertata rapi. Hal tersebut dimaksud untuk memudahkan pengguna baru atau pengguna lama dalam mengakses untuk mencari suatu informasi. Beberapa informasi ditampilkan semua, baik dalam sebuah gambar maupun sebuah tulisan. Informasi terbaru ditampilkan pada tampilan awal sehingga terkesan tampilan tersebut rapi. Dengan banyak informasi yang ditampilkan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya link website untuk suatu informasi sehingga dapat memudahkan pengguna. Yang berikut kemampuan dan keterbatasan situs. Pada kasus website Family Daily ini memiliki kemampuan akses sangat mudah untuk mengetahui letak informasi yang dibutuhkan karena tertera dengan rapi sehingga pengguna cepat paham, akan tetapi memiliki kelemahan pada beberapa bagian kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Inggris sehingga pengguna yang tidak terlalu memahami bahasa Inggris akan kebingungan dalam mencari atau mengakses informasi. Yang berikut ada isi dan tampilan situs. Pada kasus website ini, isi dari informasi sangat lengkap sehingga pengguna merasa sudah mudah dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan. Selain itu, tampilan juga sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi dari informasi tersebut. Ini ada beberapa tampilan dari menu-menu yang sebelumnya. Ini adalah tampilan dari menu reviews.
Dan ini adalah tampilan dari menu tool. Di sini kita bisa saling mengikuti, memfollow atau follow back sesama pengguna. Ini ada tampilan menu try dan review. Kemudian ini adalah tampilan dari Studio Family Daily. Yang berikut kesimpulan, pada kasus website Family Daily dari aspek fungsional cukup baik, di mana website mampu merespon dengan baik setiap perintah pengguna dengan cara memberikan informasi yang lengkap pada setiap menu yang ditampilkan. Dari analisis kasus di atas bahwa aspek interface, usability, dan user experience sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam desain suatu situs atau website. Hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam interaksi dengan komputer. Oke, sekian video kali ini.